Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Boni. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, ya. Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, Pak Boni. Syukurlah keadaan kita sehat-sehat. Pada siang ini, Bapak rencana akan melakukan coaching ya dengan Ibu Leni. Ya, benar sekali, ya. Saya akan melakukan coaching dengan Baiklah Pak Boni, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nanti. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan pada Ibu Deni. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? saya sudah siap. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada ya, karena sudah bersedia menjadi pengamat saat saya melakukan coaching nantinya. Sebelum Bapak melakukan proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti. Baik, Bu. Nah, jadi Bapak, poin-poin yang saya amati saat Bapak dalam melakukan coaching, saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan dengan coaching sesuai dengan alutsista atau tidak. Seperti kita ketahui bersama, alutsista itu terdiri dari ada tujuan umum, ada identifikasi masalah, dan rencana aksi dan tanggung jawab yang Bapak lakukan nanti. Selanjutnya saya juga mengamati apakah Bapak melakukan percakapan dengan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching, dan prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coaching, terus menggali kemampuan coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan akan kompetensinya. Yang peduli. Terus selanjutnya kompetensi inti yang akan diperhatikan adalah kehadiran penuh coachnya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Ketika Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu perlu mendengarkannya dengan rasa. Rasa di sini ada respect dan semangat dan apresiasi. Di sini Bapak bisa menerima pernyataan dari coachnya. Apakah Bapak nanti bisa memberikan pertanyaan terbuka, terus lalu Bapak bisa merangkum pernyataan atau permasalahan dari coach Bapak itu, terus bisa Bapak memberikan apresiasi pada coach. Apakah sudah jelas dengan rubrik penilaian yang saya berikan Bapak Roni? Ya, Bu. Saya saat melakukan coaching nanti, saya juga berencana akan sesuai dengan alur peta, lalu saya juga akan melaksanakan prinsip-prinsip inti di dalam coaching. Jadi saya rasanya sudah cukup jelas. Jadi dengan terhadap rubrik yang cukup dia sampaikan. Baiklah Pak, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak. Baik, Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang Bapak kembangkan nanti? Jadi pada saat saya melakukan coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi yang telah saya miliki, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Boni. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang Bapak kembangkan tadi, bagian mana yang spesifik yang ingin saya observasi kepada Bapak? Untuk yang spesifik yang ingin saya lakukan pada coaching itu pada bagian mendengarkan dengan aktif.
dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna atau berbobot kepada coach saya. Ya, baiklah Pak Boni. Berarti yang ingin fokus Bapak saat diobservasi yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya kan Pak Boni? Ya, benar sekali itu dia. Nah, seperti apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan pada sesi coaching yang Bapak lakukan? Yang pertama, nanti saya mampu menyimak dan lebih mendengarkan daripada banyak bicara. Saya lebih banyak mendengar. Serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, kan? Pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari apa yang saya dengar dari si. Ya, baik Pak Boni. Demikian ya Pak Boni kegiatan pra observasi kita kali ini. Terima kasih sudah mau menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai, yang ingin saya lakukan observasi selanjutnya. Silakan Bapak melaksanakan coachingnya bersama Ibu Dewi nanti setelah Bapak selesai melakukan coaching. Kita sedikit berbincang juga ya Pak atas proses coaching yang Bapak lakukan kepada coach Bapak. Ya, terima kasih karena sebelumnya karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching. Jadi saya siap. Ya Pak. Sampai ketemu lagi ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Lia. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dewi. Waalaikumsalam. Siang juga Pak Beni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Beni. Alhamdulillah. Baiklah Bu Dewi, hari ini kita akan melakukan atau melaksanakan coaching seperti yang sudah kita jadwalkan. Insyaallah coaching yang akan kita laksanakan ini melalui alur cerita. Kemudian saya akan bertanya dulu kepada Bu Dewi, kira-kira mau bicara apa kita hari ini? Baiklah Pak Beni, jadi saya punya permasalahan Pak Beni. Saya rencananya akan melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi dan itu sudah saya laksanakan dalam beberapa pertemuan. Tapi ternyata Pak Beni, ketika saya melaksanakan berdifferensiasi konten dengan menyediakan modul ajar seperti video, ternyata ada beberapa anak saya, teman saya Pak Beni, yang mereka ternyata tidak fokus memperhatikan video tersebut, malah mereka lebih suka berbicara dengan temannya Pak Boni. Jadi murid-murid Ibu Dewi itu Ya. tidak fokus atau tidak tertarik mungkin dengan apa yang Ibu Dewi sajikan. Betul Pak Boni. Jadi apa yang yang Ibu Dewi dapatkan dalam pembicaraan atau permasalahan ini? Jadi Pak Boni, saya ingin mencari jalan keluar atau solusi bagaimana nantinya praktek pembelajaran berdifferensiasi saya ini efektif berjalan dalam kelas sehingga menurut saya aktif baik ketika melihat video maupun konten-konten pelajaran seperti gambar, seperti tulisan, seperti apa lagi ya, peta konsep. Seperti ini Bapak Ibu masalahnya ketika saya membuat video dalam pembelajaran, tentu saya bergantian menayangkan jadi saya tayangkan dulu video 10 menit misalnya, kemudian baru gambar, kemudian baru modul aja maksudnya bahan pembelajaran yang lain atau media pembelajaran lain. Tapi ketika bahan pembelajaran video ini saya tayangkan, ternyata ada siswa saya yang tidak tertarik. Nah, di sini permasalahannya Pak Boni ini. Berarti yang tayang video membuat siswa Betul, itu tidak menarik. Ya. Menurut Bu Dewi sendiri, ciri-ciri siswa tertarik dengan media itu seperti apa? Menurut saya Pak Boni, ketika saya menayangkan bahan pembelajaran atau model-model atau media pembelajaran seperti video, gambar, mereka seharusnya fokus dan tidak berbicara tentang hal yang lain selain pembelajaran dengan temannya. Jadi saya ingin mereka mengamati video tersebut secara maksimal sehingga dengan melihat video tersebut mereka paham
tentang materi yang saya ajarkan Pak Boni. Itu Pak Boni. Seperti itu. Berarti eh, landasannya sudah jelas ya dulu ya. Jelas saya akan menunjukkan pertanyaannya. Jadi apa yang akan Ibu Dewi terapkan supaya siswa itu lebih atau medianya itu lebih menarik perhatian siswa? Oke Pak Boni, jadi saya sudah berpikir Pak Boni dan melakukan rencana video ini akan saya persingkat Pak Boni. Artinya apa? Saya akan membuatkan LKPD. Dalam LKPD tersebut akan tergambar semua media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa Pak Boni. Misalnya di sana ada link YouTube misalnya, kemudian ada gambar, kemudian ada juga materi yang bisa dibaca, kemudian ada peta konsep. Nah ini untuk mengakomodir Pak Boni siswa-siswa saya yang tidak menyukai video. Nah nanti video-video yang saya tayangkan tidak terlalu lama Pak Boni. Mungkin kemarin itu saya menayangkan videonya cukup lama 10 sampai 15 menit. Nah sehingga anak-anak yang audio atau kinestetik Pak Boni mereka merasa bosan. Nah jadi rencana ke depannya saya akan membuat video ini lebih singkat Pak Boni. Demikian Pak Boni. Ya, berarti memang durasi itu sangat menentukan ya Bu Dewi ya. Kira-kira kapan rencananya itu Bu Dewi? Kita bisa Saya akan lakukan dalam pertemuan selanjutnya Pak Boni mungkin minggu depan. Nah karena saya sudah membuat video yang baru yang lebih menarik. Pak Boni tahu kan kalau video sejarah ini memang mungkin tidak terlalu menarik bagi anak, apalagi ada video yang hitam putih, gambarnya yang hitam putih. Nah jadi untuk solusi ke depannya Pak Boni rencananya dalam minggu depan itu saya akan juga menyediakan bahan ajar atau modul media pembelajaran yang lebih menarik dengan mengasih ilustrasi terhadap gambar-gambar yang saya sediakan dalam LKPD nantinya Pak Boni. Sehingga anak yang gaya belajar yang berbeda-beda tadi bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Nah, demikian Pak Boni. Oh begitu, berarti minggu depan Bu Dewi sudah mulai eksekusi berupa model-model media. Ya. Baiklah Bu Dewi, ini mungkin sudah masuki akhir dari percakapan kita ini. Pada titik ini, kira-kira apa yang Ibu Dewi dapatkan dari percakapan kita yang hanya sebentar ini? Jadi Pak Boni selama percakapan tadi saya merasa tercerahkan di mana tadinya yang tidak terpikirkan bagi saya ternyata terpikirkan. Contohnya tadi saya terpikirkan untuk membuat modul dengan bahan ajar yang videonya singkat atau gambar yang dikasih ilustrasi. Tapi setelah bicara dengan Pak Boni, artinya potensi itu bisa saya kembangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya nantinya Pak Boni. Oh begitu. Kalau yang Ibu rasakan, karena sebelumnya Ibu rasanya ada masalah gangguan. Kalau sekarang apa yang Ibu Dewi rasakan? Saat ini saya sudah rasa senang Pak Boni, artinya permasalahan saya sudah selesai, jadi tidak ada lagi keraguan-raguan bagi saya nantinya ketika saya melaksanakan praktek pembelajaran di diferensiasi di kelas Pak Boni. Oh, luar biasa. Ya, Bu Dewi, semoga pembicaraan kita hari ini bisa Ibu lakukan minggu depan dan menghasilkan suatu hasil yang Ibu Dewi sendiri inginkan. Oke. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini Bu Dewi. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Bu Dewi telah bersedia berbicara secara coaching. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali coachingnya tadi ya Pak, sudah berjalan lancar. Saya lihat bagaimana perasaan setelah Bapak melakukan coaching tadi? Ya, saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa potensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Ya, saya juga sangat merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching sehingga semua permasalahan yang dihadapi itu jadi bisa tersampaikan dan tercarikan solusinya. Ya, baik Bapak. Pada saat kita coaching tadi, jika kita menuju pada pencapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan pada kompetensi coaching tadi,
Kira-kira apa saja yang Bapak lakukan pada proses coaching? Ya Bulia, setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan alur cerita. Ya, baik Pak Boni. Berarti sudah tercapai tujuannya indikator yang Bapak kembangkan tadi ya? Ya, menurut saya sudah. Ya. Eh, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bapak. Ya, silakan juga. Berdasarkan observasi saya tadi, percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bapak Boni sudah melaksanakan percakapan coaching ini dengan menggunakan alur kata, dan kemudian Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam seksi coaching dan mengarahkan beliau dalam mengidentifikasi masalahnya. Beliau dalam mengidentifikasi masalahnya itu merencanakan aksi yang akan mereka selesaikan dari permasalahan, dan mereka juga berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam merencanakan aksinya. Nah, Bapak selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bapak sudah fokus pada coaching, sudah melaksanakan kesadaran penuh dan melakukan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang Bapak sampaikan pada pra observasi tadi. Jadi saya ingin menurut saya itu sudah sangat baik yang Bapak lakukan. Kemudian Bapak sudah mampu mencapai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada pra observasi itu. Jadi Bapak sudah menggali kompetensi sehingga tercapailah apa yang Bapak inginkan dari percakapan antara Bapak dengan coach tadi. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Bulia, terima kasih banyak Bulia atas umpan balik yang Bulia berikan kepada saya. Sama-sama Pak. Nah, dari coaching yang Bapak lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa yang Bapak kembangkan berikutnya? Saya berencana ke depannya untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching lagi ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach dan coach bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya. Baiklah Pak, semoga kompetensi tersebut bisa Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya. Semoga juga Bapak bisa menggapai kompetensi yang Bapak atau harapkan dengan memperbanyak praktek coachingnya. Ya Bulia, nanti saya akan berusaha terus melaksanakan dan melatih diri dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi. Amin. Kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Bapak sampaikan? Kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Bulia. Ya, baik Pak. Kalau begitu, sampai ketemu lagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Pak Bulia, selamat siang, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu Dewi. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah sehat juga hari ini. Bulia, alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat. Pada hari ini Bulia kalau melaksanakan pertandingan ke Bulia ya ini. Iya Bu Dewi. Di sini melakukan coaching dengan Pak Boni. Oke, Bulia. Jadi kehadiran saya di sini Bulia adalah untuk memberikan dukungan untuk kompetensi coaching yang akan Bulia kembangkan nantinya. Jadi pada itu selama saya berhubungan dengan Bulia, saya akan mengamati proses coaching yang Ibu dia lakukan dengan Pak Boni. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya, Bu ya?
Saya sudah siap Bu Dewi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dewi sudah bersedia menjawab menjadi pengamat saat saya melakukan coaching pada coaching saya nanti. Ya, benar. Untuk lebih spesifiknya Bu ya, pada unsur prestasi kali ini, saya bertugas mengamati apa yang Buya laksanakan dengan coaching nantinya. Nah, berarti Buya tentu sudah mengetahui apa saja kompetensi-kompetensi yang harus dilakukan dalam melakukan coaching yang Buya lakukan. Jadi untuk itu sebelum saya lanjut mengamati, izinkan saya Buya untuk menyampaikan kriteria atau hal-hal apa saja nanti yang akan saya amati, yaitu bagaimana caranya nanti Buya berbicara dengan coachingnya sesuai dengan alur kita. Kemudian apakah Buya nantinya akan melaksanakan coaching dengan Pak Buni dengan menggunakan kompetensi-kompetensi yang ada pada alur kita tersebut. Nah, kira-kira kompetensi alur kita yang dikembangkan coaching nanti apa Bu? Oh iya Bu, saya saat melaksanakan coaching nanti, saya berencana akan melaksanakan sesuai dengan alur kita. Lalu saya juga akan melaksanakan prinsip-prinsip kompetensi inti di dalam coaching dengan Bapak Buni nanti. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan topik yang Ibu Dewi sampaikan. Oke, terima kasih Bu Liana. Selanjutnya izinkan saya bertanya Ibu ya. Boleh Kak Bu ya? Baik Ibu. Yang pertama, dari 3 kompetensi tadi, mana kompetensi yang ingin Ibu Lia kembangkan nantinya ketika melakukan coaching? Jadi pada saat saya melakukan coaching dengan coach saya nanti, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah tentang kehadiran penuh coach, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Nah, dari ketiga tadi, mana yang dipilih nantinya untuk lebih dikembangkan lebih lanjut dari 3 kompetensi tadi yang telah Ibu lakukan tadi? Untuk yang lebih saya kembangkan dari ketiga kompetensi tadi ya Bu, saya ingin observasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif, dan cara saya mengajukan pertanyaan kepada coach nanti dengan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi Bu nanti akan melaksanakan coaching, tentu selama itu saya akan mati sesuai dengan prinsip coaching yang dilakukan, seperti misalnya menggali kompetensi coach, kemudian kehadiran penuh, kemudian memaksimalkan kompetensi yang ada pada kuliah sendiri. Oke, silakan Bu ya untuk melaksanakan coachingnya, dan seperti itu nanti di presentasi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Dewi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Buni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Ibu Lia. Bagaimana kabarnya Pak Buni hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga Pak. Saya dengar Bapak pada hari ini akan melaksanakan coaching. Yang sama, coaching yang akan kita laksanakan melalui alur virtual. Lalu di awal ini saya akan bertanya dulu kepada Bapak, kepada Pak Uni, kira-kira mau bicara apa kita pada hari ini? Ya baiklah Bu Lia. Jadi saya ingin membicarakan permasalahan yang saya hadapi kepada Bu Lia. Yaitu tentang banyaknya murid saya itu yang pasif pada saat saya mengajar. Oh iya, jadi siswa-siswa Bapak di mana dalam memberikan pelajaran banyak yang pasif. Jadi kira-kira apa yang Bapak dapat lakukan dalam pembicaraan kita hari ini? Jadi di akhir pembicaraan kita ini, saya ingin menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya agar
murid-murid saya itu tidak fasik lagi dalam belajar atau ketika belajar dengan orang. Oh, jadi Bapak ingin siswanya lebih aktif ya dalam menerima pembelajaran. Sekarang saya coba dulu mencari informasi dari Bapak. Menurut Bapak, ciri-ciri siswa yang aktif dalam belajar itu seperti apa? Kalau menurut saya, ciri-ciri siswa yang aktif itu pertama itu menyimak baik ketika guru menjelaskan maupun dalam mempresentasikan pembelajaran. Kemudian eh, murid-murid itu atau siswa itu aktif bertanya serta memberikan feedback dari rekan-rekan mereka maupun dari guru ketika mengerjakan tugas, mereka tepat waktu. Nah, menurut saya itu ciri-cirinya tuh. Oh, jadi ciri-ciri yang aktif menurut Pak Doni itu berarti siswa itu harus bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diberikan menurut Bapak ya. Jadi membuat dengan cara belajar itu siswa bisa belajar dengan aktif. Ya, menurut saya mereka kurang aktif, Bu. Mungkin karena mereka tidak paham materi dengan konsep dasarnya. Jadi mereka ketika belajar menganggap tidak mengerti dari awal. Jadi kalau diikuti juga tidak akan mengerti. Lalu kemudian mungkin mereka juga tidak tahu kita terkadang orang itu punya masalah pribadi, ada permasalahan di rumah, apalagi banyak yang orang tuanya mengalami broken home. Karena itu kan juga membuat mereka itu terlihat dan menjadi pasif ketika belajar, itu tidak ada semangat sama sekali. Oh, jadi itu yang menjadi landasan Bapak mengapa mereka sangat pasif dan tidak aktif dalam belajar. Jadi di sini ya Pak, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kira-kira apa rencana Bapak untuk kedepannya? Nah, rencana saya, mungkin saya selama ini mengajar metodenya itu tidak ada variatif atau itu saja. Mungkin itu salah satu menyebabkan mereka pasif. Jadi rencananya saya akan menyusun modul atau metode pembelajaran bervariasi sehingga anak-anak itu terlihat tertarik dengan apa yang saya sajikan nantinya. Ya, jadi Bapak akan menerapkan metode-metode pembelajaran yang baru. Jadi mereka tidak menebak pelajaran-pelajaran yang Bapak berikan. Dalam melakukan itu, apakah kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan supaya siswa itu belajar dengan aktif? Ya, kalau untuk membantu saya di sekolah itu ada saya perhatikan rekan sejawat sampai lain itu sangat piawai sekali menggunakan model-model atau metode-metode pembelajaran yang interaktif. Maka saya akan belajar dengan rekan itu, sekaligus saya akan minta bimbingan arahan kepada rekan saya bagaimana caranya membuat metode atau model pembelajaran yang interaktif dan menarik agar menurut saya tidak terlihat pasif lagi. Ya, kira-kira kapan rencananya Pak Boni? Rencananya saya mau menyusun modul tersebut atau mau belajar bagaimana mengemas pembelajaran tersebut dalam bulan ini atau lebih tepatnya itu minggu depan, karena saya tidak mau siswa saya itu pasif terlalu berlarut. Ya. Jadi rencana Bapak akan melaksanakannya di bulan depan atau waktu yang lebih cepat. Ya, betul. Ya. Baiklah, berarti kita sudah masuki akhir dari percakapan ini. Pada titik ini, kira-kira apa yang Bapak dapat ambil dari percakapan kita pada hari ini? Ya, baik beliau. Sebelumnya saya terima kasih ucapkan kepada beliau yang saya dapat dari percakapan ini.
Saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya. Saya tidak kepikiran lagi hal-hal yang membuat selama ini membuat motivasi saya mengajar itu menjadi drop. Dan yang jelas saya merasa terpuaskan ketika saya hanya kepada beliau. Baiklah Pak Buni, dan saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Buni sudah berbagi terhadap permasalahan yang Pak Buni hadapi. Selanjutnya saya berharap supaya Bapak bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya. Terima kasih juga karena Bapak sudah sampaikan pada hari ini, di mana nanti mungkin di dalam lain waktu kita bisa dapat berbincang lagi, menemukan masalah-masalah atau memberikan solusi yang kita hadapi dalam pelajaran yang kita hadapi di siswa. Ya, terima kasih Bu ya. Semoga kedepannya kita juga bisa saling sharing berbagi ilmu dan beliau selalu bersedia memberikan waktunya untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Ya, sama-sama Pak Buni. Itu saja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi beliau sudah melaksanakan coaching dengan sangat luar biasa dan saya lihat sudah berjalan dengan lancar sekali beliau. Nah, sekarang bagaimana perasaan beliau terhadap praktik coaching yang beliau laksanakan tadi? Baik Bu Dewi, saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan dan sudah bisa tercapai, dan saya juga sangat merasa bahagia bisa mendengarkan cerita dari coach saya, sehingga semua permasalahan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan. Oke, baik ya. Jadi pada saat coaching tadi saya sudah mencatat beberapa hal ya Bunda ya. Jadi yang saya lihat tadi Bunda sudah melaksanakan coaching sesuai dengan indikator pencapaian dan pengembangan kompetensi yang diharapkan ketika kita melaksanakan coaching. Nah, setelah ini Bunda, kira-kira dalam proses coaching tadi apa saja proses coaching yang sudah Bunda jalankan sesuai dengan kompetensi? Baik Bu Dewi, setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah fokus terhadap coaching dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang secara Baik, ya. Berarti semua tujuan atau indikator yang ada di dalam coaching ini sudah berjalan dengan baik. Nah, kira-kira untuk kedepannya indikator apa saja lagi yang mungkin akan beliau kembangkan? menurut saya mungkin indikator yang harus saya kembangkan tegas menyampaikan hasil misalnya indikator yang dikembangkan mungkin si coach itu bisa dapat menyelesaikan permasalahannya sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih kepada coach. Terus saya bisa mendengarkan coach dengan permasalahan yang dihadapinya. Oke, ya, jadi izinkan saya dulu selama penyampaian tadi menyampaikan hal-hal yang saya amati ya. Boleh kan dia? Boleh. Jadi berdasarkan observasi tadi beliau, percakapan coaching yang beliau laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik dan sudah dilaksanakan dengan ilmu total. Nah, kemudian beliau juga sudah menanyakan tujuan, kemudian ada mengarahkan coachingnya mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana apa saja yang akan dilakukan. Kemudian dia juga sudah memancing bagaimana Pak Boni itu berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan aksinya nanti. Nah, kemudian selain itu, beliau juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching, tidak fokus, kemudian sudah ada namanya kesadaran penuh, kemudian sudah ada namanya pendengaran aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, setelah observasi ini beliau menurut saya beliau sudah mampu untuk melaksanakan coaching dengan baik terhadap coachingnya. Nah, sekarang untuk lebih maju ke depannya beliau
apa kira-kira kompetensi yang akan Ibu Lia kembangkan lagi selanjutnya? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan, saya berencana ke depannya ya Bu, untuk terus melakukan latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif Ya. sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach dan lalu coach bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahan itu. Oke, baiklah Bu Lia, semoga kompetensi tersebut bisa Bu Lia kembangkan dengan harapan nantinya ya, semoga Bu Lia bisa menggapai kompetensi dan bisa mempraktekannya dalam setiap coaching yang Bu Lia laksanakan. Ya Bu, nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya saya akan lebih baik. Oke, amin. Kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Bu Lia bicarakan dengan saya? Kalau menurut saya untuk saat ini mungkin sudah cukup Bu. Oke, baiklah Bu Lia. Kalau begitu, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Waalaikumsalam, siang Pak Boni. Gimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Pak Boni. Alhamdulillah. Itulah keadaan Bu Dewi sehat-sehat selalu. Eh, siang ini kabarnya ada coaching dengan coachingnya Bu Dewi ya? Iya Pak Boni, rencananya hari ini saya mau melaksanakan coaching dengan Bu Lia, Pak Boni. Oh, baiklah Bu Dewi. Kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan untuk potensi coaching yang akan Ibu Dewi lakukan nanti. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Dewi laksanakan pada Ibu Lia. Apakah Ibu Dewi sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah siap Pak Boni dan terima kasih kepada Pak Boni yang sudah bersedia menjadi pengamat ketika saya melakukan coaching dengan Bu Lia nantinya Pak Boni. Baiklah. Jadi sebelum Ibu Dewi proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu. Dan nanti saya juga akan bertanya pada Ibu Dewi. Saya akan terlebih dahulu saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan Ibu Dewi lakukan nantinya. Baik Pak Boni, saya bersedia dan terima kasih atas sarannya. Oke. Jadi Bu Dewi, poin-poin yang saya amati dalam melakukan coaching, saya akan melihat apakah Ibu Dewi melakukan percakapan coaching sesuai atau tidak dengan alur cerita. Seperti kita ketahui bersama, alur cerita itu terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bukankah seperti itu Bu Dewi? Benar Pak Boni. Nah selanjutnya, saya juga mengamati apakah Ibu Dewi melakukan percakapan dengan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu adalah membentuk komitmen dengan coaching. Kemudian menggali kompetensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan kompetensi yang dimiliki. Jangan lupa pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat si coach itu tidak merasa dijudge atau kita tidak memberikan solusi. Ya, benar Pak Boni. Saya nanti insya Allah akan melaksanakan coaching dengan Bu Lia dengan menggunakan prinsip cerita. Di mana dari keterangan Pak Boni tadi saya cukup jelas prinsip-prinsip coaching yang harus saya laksanakan dengan Bu Lia. Baiklah, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu Dewi. Ya, silakan Pak Boni. Yang pertama,
kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan nantinya? Ya, baik, Pak Boni. Di samping nanti saya coaching dengan melaksanakan algoritma, tentu saya akan memperhatikan kompetensi-kompetensi yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan coaching dengan coach. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Berarti di sana saya harus benar-benar fokus terhadap apa yang saya lakukan dengan coaching saya nantinya. Kemudian adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut jelas tidak menyudutkan, di mana bersifat terbuka. Kemudian saya juga akan mendengarkan secara aktif apa-apa saja yang disampaikan oleh Budia nantinya, Pak Boni. Oh, baiklah. Kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, yang ingin Ibu Dewi kembangkan tadi itu, bagaimana yang spesifiknya yang ingin atau akan saya supervisi atau observasi? Oke, Pak Boni, saya nanti rencananya akan mengembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, di mana kehadiran penuh itu adalah saya fokus terhadap apa yang saya lakukan, artinya Pak, saya meninggalkan semua urusan-urusan di luar itu, saya hanya fokus benar-benar melaksanakan coaching dengan Bulia. Kemudian yang kedua saya kembangkan adalah saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, dan membuat Bulia nanti bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Baiklah, berarti yang ingin difokuskan pada saat observasi yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian berkehadiran penuh, seperti itu ya Bu Dewi ya. Ya. Nah, seperti apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan pada sisi coaching ini? Ya, misalnya yang pertama Pak Boni tadi tentang kehadiran penuh, di mana kehadiran penuh itu adalah saya benar-benar mendengarkan segala apa yang disampaikan oleh Bulia tanpa memberikan kesan, artinya mengajari, menilai, kemudian menghakimi dan lain sebagainya. Saya benar-benar akan menjadi pendengar yang baik. Kemudian kompetensi yang kedua yang dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan terbuka itu adalah bersifat pertanyaan berbobot, di mana nantinya pertanyaan itu akan berpotensi bagi Bulia untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, di mana Bulia nanti akan bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia lakukan sendiri dan dia cari sendiri solusinya. Demikian, Pak Boni. Baiklah Bu Dewi. Demikian ya Bu Dewi ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Bu Dewi capai dan yang ingin saya observasi selanjutnya. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu Dewi melaksanakan coachingnya bersama coachingnya Bu Dewi. Terima kasih banyak, Pak Ya. Boni. Oke, terima kasih. Ya. Baiklah Bu Dewi, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dewi, selamat siang Bu. Kabarnya bagaimana, Bu? Kabar baik. Alhamdulillah. Jadi Bulia sehat ya hari ini ya. Jadi Bulia hari ini kita akan melaksanakan yang namanya coaching, di mana saya bertindak sebagai coach dan Ibu Bulia bertindak sebagai coachnya. Tentu Bulia sudah mengetahui bahwa selama kita melaksanakan coaching yang kita laksanakan adalah itu sesuai dengan alur perintah, di mana alur perintah itu tentu ada di sana ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada namanya satu lagi tanggung jawab. Nah, kira-kira apa ya permasalahan yang Bulia akan diskusikan dengan saya hari ini, Bulia? Baik Bu Dewi, jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya kepada Bu Dewi tentang siswa saya yang dimana dia dalam pembelajaran, dia bersifat pasif dalam pembelajaran. Jadi tujuan coaching kita hari ini, jadi Bulia ingin bisa menyelesaikan bagaimana caranya Bulia mengatasi anak-anak yang pasif ketika belajar. Demikian ya? Iya Bu Dewi, jadi saya ingin menemukan langkah-langkah
atau solusi bagaimana cara saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Jadi siswa itu bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya. Oke, Bulia, sejauh ini kira-kira permasalahan-permasalahan apa saja yang Bulia hadapi ketika dalam proses pembelajaran sehingga Bulia melihat adanya siswa pasif ketika belajar dengan Bulia. Apa saja masalahnya Bulia? Di sini ya Bu Dewi, dalam pembelajaran saya banyak siswa itu yang terlalu pasif dalam pembelajaran. Di sini saya mau melihat ciri-ciri siswa yang aktif itu dalam pembelajarannya, seperti siswa itu menyimak baik sedang guru menjelaskan maupun guru dalam memberikan tugas, di mana teman-temannya bertanya bisa melakukan timbal balik. Ya. Yang saya inginkan dalam pembelajaran itu Bu Dewi. Ya, jadi Bulia menginginkan adanya timbal balik bukan hanya guru saja yang aktif, tapi siswanya juga aktif. Nah, itu kan permasalahannya sudah kita temukan Bulia. Kira-kira rencana Bulia untuk mengatasi permasalahan ini apa Bulia? Kalau rencana saya Bu Dewi, mungkin kalau menurut saya karena siswa itu belajar yang kurang aktif, Ya. mungkin dari mereka tidak paham materi yang saya ajarkan, mungkin konsep-konsepnya mereka belum paham dengan pembelajaran, sehingga siswa itu banyak yang tidak aktif dalam pembelajarannya. Terus yang kedua lagi, mungkin mereka nggak tahu, mungkin ada punya masalah pribadi yang sedang mereka hadapi. Nah, itu yang saya lihat dari pembelajaran siswa saya juga. Ya, jadi ada permasalahan pertama yaitu mereka kurang paham dengan apa yang Bulia ajarkan. Kemudian mungkin mereka mempunyai permasalahan pribadi ya Bulia. Nah, kira-kira dari dua permasalahan tadi Bulia, apa langkah-langkah Bulia untuk mengatasinya kira-kira supaya anak ini bisa aktif kembali belajarnya Bulia? Jadi langkah-langkah saya Bu Dewi, mungkin saya mempunyai sebuah rencana. Selama ini saya mengajar dengan metode mungkin itu saja, menyebabkan siswa itu pasif dalam menerima pelajaran. Jadi rencana saya Bu Dewi, saya akan menyusun modul dengan bervariasi dengan metode pembelajaran. Berarti tidak itu saja. Jadi kalau saya mengajar tidak membuat siswa itu terlalu bosan dengan pelajaran, dengan berusaha menyusun modul dengan cara bervariasi dan juga bisa mencari referensi metode pembelajaran yang bagaimana bisa meningkatkan antusias siswa itu dalam belajar. Oke, berarti Bulia sudah punya rencana ya. Dan rencananya memang sudah tersusun dengan baik. Tadi ada rencananya tadi akan membuat metode-metode atau model-model pembelajaran yang bervariasi sehingga siswanya tidak pasif lagi dan bisa aktif. Nah, kira-kira untuk melaksanakan ini Bulia, kapan yang Bulia laksanakan dan siapa saja yang kira-kira yang akan Bulia libatkan di dalam mengatasi permasalahan Bulia ini? Rencana saya mungkin kalau bisa secepatnya ya Bu Dewi. Terus yang akan saya ajak mungkin untuk berkolaborasi, mungkin guru-guru muda. Karena guru-guru muda itu mempunyai semangat yang tinggi untuk merubah pembelajaran. Misalnya ada ide-ide memberikan variasi-variasi dalam pembelajaran lebih dari yang selama ini saya jalani, sehingga siswa itu bisa belajar lebih semangat dan bisa memberikan siswanya belajar dengan aktif, tidak membosankan karena dengan metode yang diajarkan oleh guru muda itu mungkin saya berkolaborasi dengan Ya, berarti rencananya Bulia akan berkolaborasi dengan guru muda itu mereka mempunyai referensi yang banyak yang bisa Bulia kembangkan. Nah, kemudian dari itu tadi adakah kemungkinan lagi yang akan Ibu kembangkan selain itu Bulia? Di samping belajar dengan berkolaborasi dengan guru muda tadi. Mungkin saya akan mengembangkannya mungkin melalui menyusun modul atau metode-metode yang akan saya berikan dalam pembelajaran. Mungkin saya akan belajar dengan guru tersebut di luar, mungkin dalam waktu libur sekolah ya Bu Dewi, dengan membuat metode-metode pembelajaran yang bervariasi dan menerapkannya
pada saat mungkin tahun ajaran baru Bu Dewi. Berarti rencana Mulia sudah tersusun dengan rapi dan sangat oke sekali ya Mulia ya. Oke, mudah-mudahan Mulia bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya tadi. Oke, terima kasih atas waktunya Mulia. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan coaching-coaching selanjutnya. Terima kasih Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dewi, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Dewi karena sudah menemukan bagaimana solusinya dalam memberikan pelajaran atau metode-metode supaya siswa itu belajar yang efektif dalam pembelajaran yang saya berikan. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Dewi. Oke, baik Mulia. Terima kasih. Wah, saya perhatikan Bu Dewi luar biasa sekali coachingnya tadi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Saya lihat nih Bu Dewi, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching? Tadi Pak Boni saat melakukan coaching, saya sudah senang. Kenapa? Karena di sana sudah saya terapkan alur Tirta yang kita laksanakan untuk melaksanakan coaching. Yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan diskusi, yang kedua kemudian saya melakukan identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, dan kemudian melaksanakan atau menjawab kapan dilaksanakan rencana tersebut dilakukan oleh Mulia Pak Boni. Wah, baiklah Bu Dewi. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Ibu Dewi harapkan pada kompetisi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu Dewi lakukan pada proses coaching tadi? Oke, yang pertama adalah sesuai dengan kompetensi, itu adalah yang namanya kehadiran penuh. Saya tadi sudah berusaha mendengarkan secara aktif, kemudian meninggalkan segala macam persoalan, hanya fokus pada coaching yang dilaksanakan. Kemudian saya juga berusaha aktif mendengarkan, tidak banyak bicara, tidak memberikan solusi, dan juga tidak memberikan penilaian. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah saya berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan-pertanyaan berbobot adalah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang nantinya bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh Pak Boni. Wow, luar biasa sekali nih Bu Dewi. Berarti Bu Dewi melakukan coaching sudah tercapai tujuan indikator yang ingin Ibu Dewi kembangkan. Ya, terima kasih Pak Boni. Ya, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan Oke. yang saya lakukan tadi selama proses coaching tadi. Silakan Pak Boni. Nah, berdasarkan pengamatan saya, percakapan coaching yang Ibu Dewi laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik dan luar biasa. Terima kasih. Di mana Ibu Dewi sudah melaksanakan percakapan coaching dengan alur virtual, dan kemudian Ibu Dewi sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam proses coaching dan mengarahkan coachingnya dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi dalam menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu Dewi juga sudah memancing coachingnya berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Oke, terima kasih Pak Boni atas sarannya, atas masukannya. Nah, sama-sama Bu Dewi. Nah, dari coaching yang Ibu Dewi lakukan, saya mau nanya lagi nih, kira-kira kompetensi apa yang Ibu Dewi kembangkan berikutnya? Rencananya Pak Boni, saya akan mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Kenapa demikian Pak Boni? Karena pertanyaan berbobot itu memang perlu pengendalian diri. Bagaimana kita tidak memasukkan unsur subjektivitas kita, penilaian kita terhadap permasalahan yang dilakukan oleh atau yang diajukan oleh coaching kita. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sebagai manusia bisa lupa dan bisa hilaf. Lalu kita memberikan saran, masukan, atau membandingkan dengan pengalaman-pengalaman kita. Nah, nanti saya berusaha nanti ketika melakukan coaching itu membuat pertanyaan berbobot itu benar-benar objektivitas, sehingga tidak ada di sana unsur penilaian, dan pertanyaan itu memang bisa menggali seluruh potensi yang dimiliki oleh coaching saya Pak Boni. Wow, luar biasa sekali. Semoga kompetensi tersebut
bisa Ibu Dewi kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Semoga juga Ibu bisa menggapai kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktek coaching. Jadi semakin sering kita melakukan coaching, maka kompetensi kita itu semakin meningkat. Oke, Pak Boni, insya Allah saya akan berusaha latihan terus sehingga bisa melaksanakan coaching ini dengan semakin baik ke depannya, Pak Boni. Nih, kira-kira ada lagi nggak hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Uh, untuk saat ini sudah cukup demikian, Pak Boni, dan terima kasih atas waktunya, Pak Boni. Baiklah, Bu Dewi, kalau begitu sampai ketemu lagi. Bu Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.